Halo teman-teman. Ini kali ini adalah vlog ya. Jadi saya lagi mencoba sih, sekalian eksperimen juga. Vlog yang tanpa editing karena saya anggap sebagai ya kayak podcast gitu loh, kayak podcast tapi sendiri. Kayak podcast tapi sendiri. Tapi jangan khawatir, nanti di video yang lain yang saya nge-review barang-barang dari sponsor itu akan tetap saya editing dan saya kayak biasanya. Nah, yang ini saya lagi coba saya podcast sendiri. Ini menyangkut pertanyaan dari teman-teman mengenai mining Bitcoin ataupun mining Ethereum atau mining apapun ya, cryptocurrency. Ada yang nanya banyak, dikira saya juga mining. Enggak. Jadi saya sudah berhenti mining Bitcoin waktu itu, terakhir Litecoin itu tahun 2014. Ya 2014. Pokoknya sebelum saya bikin channel YouTube dan sebelum masukin dunia drone. Itu saya udah berhenti mining karena antara modal, pendapatan, dan pengeluaran itu sudah tidak seimbang. Ya, saya kan lihatnya dari sisi bisnis, wirausaha, dari sisi bisnis, bukan dari sisi sekedar punyaan alat mining. Tapi, nah, untuk menjawab pertanyaan kalian, kita harus lakukan riset. Yuk, kita riset. Kita lihat data dari internet. Gimana, masih menguntungkan apa enggak kira-kira di Maret hari ini, bulan Maret akhir tahun 2022. Apakah masih menguntungkan? Nah, saya nemu yang namanya artikel yang ditulis oleh seseorang di voi.id. Orang ini juga kayaknya sih memang tukang mining juga. Cuman ini artikelnya 2 Maret 2021. Jadi setahun yang lalu. Entah udah basi apa belum menurut kalian, tapi menurut saya sih lumayan karena saya butuh tabel perbandingan pendapatannya. Ini lihat nih, ya kan? Nah, di bawahnya ini dia tuliskan tabel pendapatan untuk mining. Nah, ini. Jadi pada saat itu dia mereview MacBook Air apakah bisa untuk mining Ethereum. Nah, kecepatan miningnya MacBook Air itu 2 mH per second, 2 megahash. HASH itu hash per second, bukan hertz, bukan. Nah, dengan kecepatan 2 mH per second itu rata-rata is predicted to be able to reap a profit about $0,14 per hari with the same coin. Nanti kalian baca deh. Terus Ethereum has rated power di sini dia menjabarkan menggunakan tabel. Jadi enak lihatnya kan. Pakai VGA ya, kalau mining kan pakai VGA. VGA tipe 30HX, kecepatannya sekian, powernya sekian. Apa namanya? Konsumsi listriknya. Nvidia ini segini. Paling canggih ini Nvidia 90HX, kecepatannya 86 mH, listriknya 320 watt. 86 mH dapatnya per hari berapa ya? 86 mH dibagi 2, hitungannya dia dikaliin 0,14. Ya, gitu ya cara ngitungnya. Yuk. Sekarang kita hitung. HP saya mana? Oh ini. Sekarang kita hitung bareng. Berapa dapatnya? Ya. Saya nggak tahu deh, ini kan setahun yang lalu, tahun ini apakah ada VGA lain yang lebih kenceng tapi dengan power yang jauh lebih rendah wattnya, saya nggak tahu. Tapi saya coba patokan pada itu. Nvidia 90HX 86 mH, artinya 86 mH dibagi 2 mH itu tadi ketemu 43 mH dikalikan $0,14. Maka per hari kalian akan mendapatkan $6,02 per hari. Ya, kaliin 14.000 dolarnya ya 14.000 lah. Kalian per hari dapat 84.280 rupiah. Kalikan 30 karena kita kan bayar listrik bulanan, bukan mingguan, bukan harian bayar listriknya. Listrik langganan maksud saya, bukan yang isi ulang. Nah, kalikan 30 hari. Maka kalian akan mendapatkan uang crypto coin ataupun apa yang sudah dikonversikan ke rupiah menjadi 2.528.400 rupiah per bulan. Bukan bersih ya teman-teman. Bukan bersih ya teman-teman, tapi ini pendapatan kotor. Pendapatan bersihnya berapa? Listrik. Nah, kita sekarang ngomongin tentang listrik. Nvidia ingat-ingat tadi 2.528 sekian ya. Ingat-ingat itu. Nvidia itu 320 watt listriknya. Ya. AC, kalian kalau nggak pakai AC, VGA-nya nggak panjang umurnya. Nah, cepat jebol nanti kan harus dingin. AC itu 800 watt.
320 tambah 800 watt per jam ya, 1120 watt per jam konsumsinya, 24 jam nonstop, kalikan 24, berarti sehari 26.880 watt, sebulan kalikan 30, maka ketemu 806.400 watt. Nah, kita cari kWh-nya supaya bisa dikonversi ke rupiah. kWh-nya berapa? Kilowatt hour-nya dibagi 1000 aja. Kan kilo, dari watt ke kilowatt. Ketemu 806,4 kWh. Kaliin, ini ada tabelnya kok tadi. Tarif listrik. Nah, golongan mampu 900 VA dikenakan biaya 1.352 rupiah per kilowatt hour. Per kWh-nya nih. Gimana? Kali 1.352 rupiah, maka listrik kalian per bulan sekian. Nah, 1.090.000 sekian. Bersihnya berapa? Nah, langsung aja saya kurangi ya, sama aja kan. Kurangi berapa tadi? 2.500 berapa ya? 2.500 lah ya, anggap aja. Lupa saya. Maka bersihnya kalian akan mendapatkan 1,4 juta rupiah. Ini ditiadakan minusnya. Kalian bersih dapat 1,4 juta rupiah. Banyak ya? Banyak. Bentar. Harga VGA-nya berapa? Balik modalnya kapan? Dari keuntungan 1.400.000 itu. Saya sudah coba browsing dan Nvidia 90HX itu harganya. Nih, kalian lihat juga. Saya tunjukin biar nggak dikira saya ngada-ngada. Nih ya. Nvidia CMP apa istilahnya nggak tahu saya. Pokoknya 90HX ini juga nih. 90HX ya, 10 GB, nggak tahu apanya. Harganya langsung saya lihat yang pasti. Mana sih? Woi, fokus dong. 40 juta atau ini 39.200. Ya anggap aja 40 juta lah. VGA card-nya itu ya, harganya 40 juta. Maka dari penghasilan kita 1,4, kapan balik modalnya? Itu 40 juta rupiah tadi. 40 tuh 23 dibagi 1.400.000 tuh 23. 28,5 bulan balik modal. Berapa tahun itu? Dibagi 12. 2,38 tahun. 2,3 tahun. Berarti ya 2 tahun lebih dikit lah, nggak sampai 2,5 tahun ya. Anggap aja 2 tahun. 2 tahun balik modal, sudah. 2 tahun balik modal. Nah, apakah pertanyaannya? Apakah Vega Card Anda akan bertahan selama 2 tahun nyala terus non-stop 24 jam? Karena setelah 2 tahun itu berikutnya baru keuntungan. Iya nggak sih? Kalau dalam bisnis kan gitu. Oh, bisa aja. Oke, dimodifikasi. Keuntungan dibagi bersih dibagi 2. 1 untuk mengembalikan modal. 1 untuk keuntungan bulanan atau harian, terserah itu hitungannya. Tapi separuh. Oke, separuh artinya umurnya balik modalnya akan jadi 2 kali lipat. 2 tahun jadi 4 tahun lah anggap ya. Nah, selama 4 tahun kalian akan mendapatkan separuh bagi hasil gitu ya istilahnya. Separuh untuk kalian, separuh untuk kembalikan modal. Bukan profit loh, balik modalnya ya. Nah, apakah VGA kalian akan bertahan selama 4 tahun nggak rusak-rusak? Nggak tahu, itu nggak tahu, saya nggak tahu. Apakah ada yang punya pengalaman seperti itu? VGA saya sudah 10 tahun ini nggak pernah rusak. Ya sudah, itu sangat bersyukur. Dan apakah dalam 10 tahun ini masih pakai Nvidia yang itu sampai 10 tahun ke depan? Saya rasa nggak mungkin juga ya, karena perkembangannya udah jauh lebih. 2 tahun ke depan aja udah beda teknologi. Cuman yang saya aneh tuh ada ini, kalimat dari seorang penjual kayak gini loh teman-teman. Mining rig VGA profit gede. Coba kalimat itu saya rasa bukan, itu kalimatnya nggak masuk akal ya. Jadi hati-hati nih kalau mau belanja mining, barang-barang mining itu profit gede dijual. Itu sama kayak saya kerja saat ini, kerja gaji saya tinggi, saya jual kerjaan saya ke kalian, menjual pekerjaan. Waduh, ya nggak bisa komen juga sih, cuman ya buat saya nggak masuk akal.
Nggak mungkin orang menjual penghasilan besar ke orang lain. Udah ya segitu, sebatas itu aja. Ya. Nah, dari sini kalian kan sudah bisa menghitung, videonya udah 10 menit. Kalian kan sudah bisa menghitung, kira-kira menguntungkan nggak untuk mining? Kalaupun ada di antara kalian yang bilang, Mas, saya sudah mining, selama ini setahun saya dapat 100 miliar. Mas Arya salah itu ngomong kayak gitu. Ya, bagikan itu, bikin video kayak saya gini, bagikan pengalaman 100 miliar Anda dalam 1 tahun dapat dari mining. Bagikan, nggak apa-apa. Ini kan saya menjawab pertanyaan orang yang bertanya ke saya. Kalau bertanya ke situ, ya jawab aja, situ jawab. Kan tanyanya ke saya, ya saya jawab dengan analisa saya gitu ya. Nah, tapi saya tidak menutup diskusi di kolom komentar. Itu aja teman-teman dari saya untuk vlog kali ini, vlog semi podcast tanpa stop, tanpa editing. Berikutnya saya akan entah nanti vlog lagi ada sesuatu yang mau saya sharing atau tidak, atau langsung saya nge-review. Ini banyak banget yang harus saya review. Ini dari Joby ada 3 belum saya review. Ini juga dari Joby. Itu ada mikrofon, ada ginian juga, apa namanya, headphone.